Saya ingin sekali lagi ingin melihat bagaimana kesaksian-kesaksian. Ya. Salah satunya adalah Ricky. Tidak apa-apa kalau misalnya tidak Anda ingin komentari, tetapi berikan pencerahan hukum. Ya. Bagaimana ada Ricky Rizal yang ada di situ, ia tahu ada penembakan, ia melihat bahwa kemudian Joshua meninggal, tapi dia tidak tahu siapa yang ditembak karena katanya dia bersembunyi, sempat mengatakan bersembunyi di balik kulkas. Kita lihat lagi seperti apa keterangannya ya. Pada saat di dalam, Richard sudah ada dalam posisi tembak, dan suruh tembak sama Pak Sambo, perintah tembak kepada si dia lihat bahwa ada apa si Joshua ya, nginin badannya, nginin tangannya. Tapi ada kejadian pada saat dia setelah melihat itu ada masuk HT, dia masuk lagi ke dalam, itu posisi yang dilihat Pak Sambo ikut menembak, yang tembakan itu yang masalah dinding, tembok, tangga, itu yang dilihat. Jadi biasa ya Pak, kalau terdakwa itu sering mengubah-ngubah BAP. Awalnya misalnya dibilang ia tidak tahu karena bersembunyi di balik kulkas. Tapi kemudian ada BAP lagi, dia tidak tahu karena HT itu ia menerima panggilan HT sehingga ia berbalik badan. Apakah biasa mengubah-ubah BAP? Dan kemudian apa yang terjadi berbeda juga kesaksian ketika itu sudah di persidangan. Sepertinya kembali lagi saya katakan kurang tepat kalau pertanyaan itu kepada saya. Tetapi saya bisa memberikan satu gambaran umum ya. Adalah hak daripada si tersangka atau si terdakwa melakukan perubahan demi perubahan itu, akan tetapi itu kan semua dicatat dalam berita acara. Dan disitulah nanti akan dikorelasikan dengan fakta yang sesungguhnya. Ya. Jadi ini wewenang hakim di dalam hal ini semualah. Pasti, semua ini semua ada di tangan hakim. Karena hakim kita adalah tunggu wakil Tuhan hakim dalam bisa menangani pengadilan seperti ini. Kasus. Tapi kan justru hakim juga perlu untuk menjelaskan, ya meskipun itu dianggap saat ini tidak diizinkan, tapi perlu juga menjelaskan, bukankah vonis hakim itu adalah mahkota Ya, bagi para betul. hakim? Nah, sebentar Ibu. Saya mau masuk ke selanjutnya soal motif. Sedikit saja ini. Seperti ini. Kan ada rekonstruksi seperti kami kemarin. Tidak bisa diberikan rekonstruksi di Coffee Olivier. Kami lakukan. Oke, apa itu? Apa substansi? Rekonstruksi relevansinya untuk mengetahui letak kopi itu pertama ditaruh di mana, lalu posisi si Jessica itu di mana, posisi korban itu nanti masuk ke mana. Oke, Anda mau mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada rekonstruksi di kafe itu, di TKP itu. Kami tidak ada. Tetapi Anda mengulang lagi Kami di secara KP langsung kami di tidak persidangan tahu. kan? Tidak pernah ada, kami tadinya mau ke sana tidak jadi karena demi keamanan. Tapi akhirnya di kantor kami lakukan, disitulah kami dapat melihat, oh kejadian seperti ini. Oke, publik yang mengikuti kasus pembunuhan Mirna dengan racun cyanida sama seperti yang mengikuti kasus pembunuhan Yosua. Karena yang mereka ingin tahu adalah apa motif. Padahal seperti juga dalam sidang Jessica, saksi ahli mengatakan pembunuhan berencana tidak perlu adanya motif. Jadi untuk kasus Sambo, perlukah hakim mencari tahu soal motif?